tantangannya dalam mengelola CFB boiler ini, khususnya dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Saya akan mencoba sharing kira-kira apa best practices-nya kalau kita mau melakukan pengelolaan keandalan boiler, karena selama ini tahu adalah boiler itu ya sudah kita operasikan ya dengan sesuai batasan operasi. Kalau ada kerusakan ya kita perbaiki, dan biasanya kerusakan yang timbul itu yang paling banyak terkait dengan press ya, dengan cuping, dan cuping pecah, kebocoran dan macam-macam. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ke webinar kita yang kesekian kali. Saya sudah lupa udah berapa banyak. Semoga kita semua sehat, menjaga 3M dan menjaga kesehatan kita, dan tetap produktif walaupun pandemi ini ada, tapi kita tetap produktif untuk mencapai ya kemenangan lah di 2020 ini. Kali ini kita akan membahas mengenai CFB boiler. Apa itu CFB boiler? Nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Pak Hendro Purwanto, yang selama ini menjadi senior konsultan di PT Tiara Fibrasi Indonesia dan MTS Indonesia, yang bisa dibilang ya ahlinya lah, karena pengalamannya sudah banyak dari dulu kita implementasi aset manajemen dan pekerjaan di monitoring. Untuk penyingkat waktu, silakan Pak Hendro Purwanto, jadi mulai. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang ini kita mencoba membahas, atau saya akan share mengenai boiler reliability management. Pernah beberapa kali ketika di Indonesia di beberapa pembangkit existing PLN ya waktu itu, mungkin dari tahun 2010, sudah harus sekitar 10 tahunan yang lalu. Saya tambahkan judulnya di situ CFB, karena saat ini memang sejak proyek sekali yang menggunakan circulating fluid dashbed, kan bagaimana tantangannya dalam mengelola CFB boiler ini, khususnya dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Saya akan mencoba sharing kira-kira apa best practices-nya kalau kita mau melakukan pengelolaan keandalan boiler, karena selama ini tahu adalah boiler itu ya sudah kita operasikan ya dengan sesuai batasan operasi. Kalau ada kerusakan ya kita perbaiki, dan biasanya kerusakan yang timbul itu yang paling banyak terkait dengan press ya, dengan cuping, dan cuping pecah, kebocoran dan macam-macam. Oke, baik. Saya ulang lagi sedikit di slide yang ini ya. Jadi ya saya sudah kemukakan tadi, boiler reliability management ini mengadopsi konsep RBI, reliability based inspection ya. Cuman bedanya kalau reliability based inspection itu kita hanya concern di 2 failure mode saja, yaitu penipuan dan korosi ya, gitu ya, abrasi dan korosi. Tapi kalau di boiler management itu kita harus dengan puluhan bentuk failure mode yang mungkin bisa terjadi di boiler. Lalu daftar failure mode-nya, kalau misalkan Bapak memiliki akses ke dokumentasinya, mungkin mulai dari selain abrasi, ada erosi, ada ada hydrogen embrittlement, ada creep, ada long term overheating, short term overheating. Masing-masing memiliki ciri-ciri, masing-masing memiliki spesifikasi lokasi di mana itu mungkin terjadi dan seterusnya. Nah, itu kita aplikasikan, kita
kita kenali, kita kelola, sehingga apa, kita bisa mendevelop sebuah program inspeksi ya spesifik untuk boiler kita. Jadi itu sebenarnya konsep dari boiler reliability management ini. Jadi ini adalah sebuah toolbox, sebuah bantu buat kita untuk melakukan monitoring and inspection. Jadi kita belum kerusakan, kita monitor dan kita inspeksi poin-poin yang memang kita pahami bersama itu kemungkinan terjadi failure-nya besar. Oke. Dan ini memang akan berbeda. Makanya tidak bisa kita peneliti ini, kita harus lihat sampai ke desainnya, filosofi, sampai dengan lokasi-lokasi superheaternya, platernya di mana dan seterusnya. Mungkin juga desain-desain spesifik, apakah dia pakai 2 cyclone kah, single cyclone kah, atau misalkan dia menggunakan separator yang baru gitu misalkan, atau desain yang masih lama. Benar-benar tailor made ya, kita harus menyesuaikan dengan desain kita masing-masing, dan harapannya nanti hasilnya dengan CMMS ya, dengan misalnya kalau Bapak menggunakan diagnostik software seperti misalkan CubeTrack atau Aware dan lain-lainnya, itu bisa kita masukkan juga di situ. Jadi konsepnya kita ingin berubah dari reaktif menjadi proaktif, itu aja sebenarnya poinnya. Jadi instead of daripada kita melakukannya reaksi, ya begitu boiler tube failure, kita dengar suaranya gitu, misalkan, oh ini ke Bapak pasangin alat akustik misalkan di situ ya, oh, ini ada suara bocoran, baik, tapi kebocorannya kan sudah terjadi Pak, jadi itu tetap saja. Jadi setelah terjadi kebocoran, biasanya yang sudah dilakukan setelah itu diatasi, kita melakukan root cause failure analysis gitu ya, bisa betul-betul apa yang mekanisme kerusakannya seperti apa, penyebabnya apa, kita gali sampai sedalam mungkin, ambil root cause-nya atau akar penyebab yang paling bawahnya apa, dan mungkin kita merubah, melakukan continuous improvement terhadap bagaimana cara inspeksi. Tapi ujung-ujungnya failure-nya tidak bisa kita buka gitu kan, karena memang untuk melakukan RCA ya, root cause terjadi dulu failure-nya gitu kan ya. Nah, kita bisa sifat proaktif gitu ya. Proaktif itu mau tidak mau kita harus maju beberapa langkah depan kerusakan gitu. Jadi kita memetakan seluruh failure mechanism yang mungkin terjadi atau sedang terjadi di boiler kita gitu ya. Mungkin kita kelola gitu, kelola, kita monitor, atau kita memang kalau memungkinkan kita eliminasi sumber penyebab kerusakan tersebut ya. Jadi secara monitornya kan boilernya ada di ini, Pak, perlu memasang alat-alat khusus dalam boiler? Jawabannya tidak ya. Jadi ada 2 konsep, kita melakukan monitoring secara itu kan ada kesempatan untuk dimatikan. Maksudnya setiap 2 tahun sekali kita melakukan boiler inspection. Nah, itu opportunity-nya. Kedua, pembangkit kita kadang-kadang memang harus dimatikan karena kita bisa masuk ke dalam boiler itu dan kita melakukan inspeksi gitu. Nah, atau kita melakukan secara online ya, kita tarik, kita tidak perlu nambahin sensor apa-apa ya, kita cuma menarik data yang ada dari kita kan di sini sudah modern, punya server untuk historical data atau plan historian ya, kita tarik aja dari situ dan kemudian kita buatkan identifikasi ada perubahan parameter tertentu, mungkin itu mengacu kepada sebuah failure mode gitu. Misalkan seperti saya tunjukkan tadi,
parameter oksigen, aliran oksigen gitu ya. Misalkan aliran oksigennya tidak berimbang gitu misalkan ya. Dan ini sudah terjadi selama berapa lama. Maka ini kemungkinan akan memicu terjadinya kerusakan pada nozzle kita tadi, sehingga udara tidak berimbang, ujung-ujungnya abrasi akan lebih naik. Nah, abrasinya di mana itu yang harus kita petakan nanti. Contohnya seperti monitor atau online monitor, itu menjadi ininya, sehingga ujung-ujungnya kita bisa berupaya untuk mengeliminate failure-nya, atau at least kita tahu inevitable, tapi kita sudah siap-siap gitu. Kita sudah siapkan kita sudah bisa memprediksi lokasi failure, kita sudah menyiapkan sumber dayanya, kita sudah menyiapkan orang-orangnya, ya, material-material dan orang, sehingga begitu memang terjadi kerusakan, masa mean time to repair-nya menjadi lebih pendek. Oke. Itu antisipasinya. Prosesnya atau metodologinya, kita pertama memang harus mendevelop strateginya dulu, yaitu yang kita sebut strategi monitoring and inspect plan. Mirip Pak, kalau kita melakukan RCM, hasilnya adalah life cycle strategi Pak ya, atau failure defense plan kalau istilahnya orang-orang dulu. Cycle strategi setelah muncul ISO 55000 gitu ya. Kalau di BRM namanya monitoring and inspection plan, meniru RBI juga ini sebenarnya. Tapi pada dasarnya setelah ini kita buat, baru kita bisa mendevelop taktik kita gitu. Apakah kita akan bisa ini akan memungkinkan kita untuk menaikkan visibilitas kita, pemahaman kita terhadap mekanisme apa saja sih yang mungkin terjadi di boiler kita, dan bagaimana cara meyakinkan atau memonitor propagasinya. Jadi itu taktiknya adalah kita mencari cara yang paling efektif, paling efisien untuk damage mechanism. Harapannya atau goals-nya tentu saja mean time behavior-nya bisa perpanjang gitu ya. Jadi mekanismenya sudah terjadi, sedang terjadi gitu ya, sehingga kita bisa operasikan Windows-nya, temperaturnya lebih dari sekian dan seterusnya, sehingga kita bisa mean time between failure-nya ini lagi. Atau kalau memang itu inevitable, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita siapkan keseluruhan kebutuhan untuk melakukan perbaikan, sehingga mean time repair atau mean time to inspect yang dibutuhkan itu bisa lebih pendek. Kita sudah punya planningnya, kita sudah job plan-nya, sudah siap dengan materialnya segala macam, sehingga kalau memang itu harus mati boilernya, end to end dari boiler shutdown sampai boiler nyala lagi, itu bisa dilakukan dengan cepat. Ada loh yang berhasil mengatasi boiler tube failure kurang dari 24 jam. Dan ini pengalaman real, beberapa kawan saya di El Paso sana ya. Dia punya beberapa unit combined cycle, karena dia sudah tahu, dia sudah punya program boiler management. Dia sudah tahu kalau misalkan next terjadi kebocoran, lokasinya di mana dan antisipasinya seperti apa, sehingga memang kejadian tersebut terjadi, dia sudah memiliki langkah-langkah kerja ya, dengan itu, sehingga begitu eksekusi dari sampai setelah 24, mereka sampai mendapatkan penghargaan untuk itu. Baik. Seperti apa sih monitoring inspection plan ini? Ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi mirip-mirip dengan. Baik, ya saya ulang lagi di slide yang ini ya. Jadi kalau slide sebelumnya tadi boiler monitoring and inspection plan, bentuknya kira-kira seperti ini, isinya seperti yang disebutkan di atas, jelaskan satu persatu. Untuk bisa mendapatkan itu ada langkah-langkah step-stepnya memang Pak. Yang pertama, yang kotak di atas ini, kita harus mendevelop dulu berdasarkan historical review dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendevelop plan yang tadi. Pertama, kita bongkar dulu boiler hierarkinya,
Terus kemudian kita identifikasi, kita klasifikasi, dan kita mapping semua failure mode-nya atau damage mechanism-nya. Baru setelah itu kita prioritaskan sesuai dengan risikonya. Oke. Nah, baru setelah ini selesai dilakukan, baru setelah itu kita bisa melakukan eksekusi terhadap rencana kerja tadi. Yaitu baik menggunakan offload strategi maupun onload strategi. Ya. Offload ini seperti saya sudah kemukakan tadi, bentuknya adalah kita menyiapkan resource begitu yang kita butuhkan apabila ada kesempatan, ya ini opportunistic istilahnya ya. Begitu ada opportunity boiler tersebut boleh dimatikan, maka kita sudah punya rencana untuk melakukan inspeksi terhadap titik-titik yang kita anggap berbahaya. Berbahaya di sini adalah memiliki prioritas tinggi, ya biasanya tingkat kesulitannya juga tinggi gitu ya. Dan kedua, memiliki damage mechanism yang aktif. Gitu. Jadi dua kriteria tersebut menentukan apa yang harus kita lakukan pada saat offload strategi. Terus onload strategi, kita memastikan seluruh instrumentasi yang terpasang di dalam boiler tersebut ya masuk ke dibaca dengan baik ke dalam DCS, dan apabila ada error atau ada kemungkinan dia out of calibration gitu ya, segera dikalibrasi sebisa mungkin online gitu ya, karena ada memang desain-desain yang memungkinkan untuk itu, sehingga informasi tersebut masuk ke dalam plan historian dan bisa kita tarik ke dalam yang kita sebut CAM, Component Analytical Methodology, Rule Based CAM. Nanti saya berikan contohnya juga kira-kira seperti apa bentuk CAM-nya ini. Oke. Nah, baik, saya masuk lebih detail mengenai infrastrukturnya boiler ya. Boiler hierarki. Jadi di sini pada intinya kita harus masuk ke dalam drawing desainnya gitu. Ini menarik juga, Pak. Saya tahu pembangkit-pembangkit Cina banyak yang tidak lengkap drawing-drawingnya ini. Alhamdulillah kalau ada ya, apalagi kalau bentuknya sudah elektronik, Pak ya. Jadi ini bisa lebih enak. Tapi memang kita mau tidak mau memang harus masuk ke sini dulu gitu, sehingga kita tahu persis sebenarnya section-section di dalam boiler kita itu bentuknya seperti apa, tipe sambungan las-lasannya bagaimana ya, row-nya ada berapa, proses atau cara menggantungnya bagaimana, itu kan beberapa digantung gitu ya. Kira-kira nanti itu akan menentukan pada kita bagaimana cara yang paling efektif buat kita untuk melakukan ini. Maaf. Ya, jadi boiler tersebut kita bagi menjadi area-area yang lebih kecil, gitu ya. Jadi di situ kita berikan koordinat, gitu ya. Misalkan di sini ABCD, di sini angka 1, 2, 3, gitu ya. Sehingga kita bisa, kalau terjadi di area ini, maka koordinatnya adalah 17, dan di bawahnya mungkin LSD gitu ya. Misalnya di sini LSD 17, kita tahu lokasinya di sini. Ini akan menjadi model kita nanti ya. Ini contoh yang real ya, yang kebetulan kita buat dulu di salah satu pembangkit terbesar di Indonesia. Mulai dari yang paling atas, steam drum, terus sampai ke superheater, sampai ke economizer-nya di bawah, kita petakan semua dan kita buatkan koordinat-koordinatnya. Gitu. Nah, setelah ini selesai dibuat, ya, untuk masing-masing letak koordinat itu kita bisa tentukan nanti ya, kira-kira di masing-masing kotak tadi, mechanism atau failure mode apa yang mungkin terjadi di situ. Gitu. Jadi ini habis ini referensi-referensi yang kita dapatkan, baik historical data yang pernah dialami sendiri oleh pembangkit tersebut atau boiler tersebut, atau kalau misalkan belum pernah terjadi, kita akan melihat kepada referensi dari EPRI, Electric Power Research Institute, karena mereka membuat dokumentasi mengenai boiler itu failure mode-nya boiler itu sangat-sangat detail dan lengkap. Jadi setelah kita petakan tadi mulai dari economizer, water wall, dan segala macamnya, kita cari atau kita tentukan di situ failure mode yang mungkin terjadi ya.
Terus kita berikutnya berdasarkan historical data kita memberikan tagging itu mana yang sifatnya aktif, insipient atau insidental gitu ya. Aktif itu kita tahu sekarang ini sudah pernah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi gitu ya. Insipient itu sekarang tidak sedang berlangsung, tapi mungkin terjadi. Jadi antara aktif dan insipient ini cara satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi adalah begitu ada kesempatan kita lakukan inspeksi. Satu-satunya cara itulah. Oke, kalau insidental itu bentuknya seperti misalkan kejatuhan material gitu ya, itu sifatnya seperti itu. Jadi damage mechanism ini kita bagi 4 ya, aktif ya. Kita tahu itu ada dan sedang berlangsung saat ini ya, present and propagating. Incipient ya, saat ini tidak sedang terjadi, tapi mungkin terjadi. Ya, incipient nih sebenarnya bahasa Indonesianya ya. Kemudian event based ya, yang saat ini tidak sedang berlangsung, tapi ya kalau ada kejadian-kejadian khusus, ada situasi khusus itu bisa terjadi. Dan yang keempat adalah pasif. Dan ini definisinya adalah tidak ada dan desain boiler ini memang tidak mungkin mengalami hal-hal seperti itu. Misalkan terkait dengan material gitu ya. Kalau misalkan di tersebut tidak ada sambungan yang bimetal seperti itu ya, sehingga kita bisa mengesampingkan kemungkinan failure akibat ketidaksempurnaan lasan pada sambungan logam yang berbeda gitu misalkan. Kalau boiler kita cupingnya sama materialnya, berarti failure itu tidak mungkin terjadi. Itu yang dimaksud dengan passive damage mechanism. Nah, setelah kita identifikasi tadi masing-masing damage mechanism-nya, kita aplikasikan untuk masing-masing kode. Jadi kira-kira di kota-kota ini ya, mana kira-kira yang failure mode atau damage mechanism yang mungkin terjadi gitu. Misalkan di area bawah sini misalkan mungkin terjadi corrosion fatigue. Nah, kalau misalkan terkait dengan situasi environment-nya yang tidak ideal gitu misalkan. Yang bagian atas ini yang aktif adalah fatigue karena sekali boilernya mengalami vibrasi, area tersebut yang paling tinggi atau paling parah dampaknya seperti itu ya, sehingga kemungkinan terjadi fatigue-nya makin cukup besar gitu ya. Atau area-area lainnya dan sebagainya. Ini biasanya kita lakukan diskusi ya, kita sama dengan operasi dan pemeliharaan yang pernah melakukan tindakan atau perbaikan terhadap boiler kita ini, dan kita dampingi biasanya dengan tenaga ahli yang bisa memberikan fasilitasi kira-kira failure mode apa saja yang mungkin terjadi untuk masing-masing kota-kota ini tadi. Oke. Nah, sambil kita melakukan analisa ini, bonusnya biasanya Pak, kita juga sekaligus membuat job plan ya. Karena apa? Pada saat kita mendiskusikan failure mode yang mungkin terjadi baik di lapisan paling terluar atau di row paling terluar atau di row yang nomor 5 dari bawah gitu ya, atau paling row di tengah di paling sini misalkan ya. Ini akan sekaligus kita telaah atau kita jabarkan juga bagaimana cara kita melakukan deteksinya atau bagaimana cara kita melakukan perbaikannya kalau misalkan terjadi kerusakan di area ini. Jadi kita buatkan skenario-skenario perbaikan gitu, mulai dari mobilisasinya, kemudian eksekusinya sampai demobilisasinya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak manpower yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di area yang di dalam lingkaran ini ya, kita akan membutuhkan langkah-langkah seperti ini, waktunya berapa lama, ya mulai dari preparasi, mulai dari motong cupnya, terus pembuatan bevel, ya, melakukan preheating, welding, sampai ke X-ray dan analisa, itu dibutuhkan lama, kita total semuanya, sehingga apa? Informasi ini akan kita butuhkan nanti pada saat kita melakukan
prioritisasi, ya, prioritisasi terhadap lokasi-lokasi di dalam boiler kita ini tadi. Makin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau untuk melakukan inspeksi, maka makin tinggi pula criticality-nya, atau nanti prioritas kita akan makin tinggi ke titik yang itu tadi. Jadi kalau Bapak-Bapak pernah melakukan kajian ECA, ya, Equipment Criticality Analysis atau SERP, ini sama sejenis dengan itu, cuman memang ini dirancang khusus untuk boiler, ya, karena kita tahu boiler ini proses perbaikannya atau proses repair-nya itu memang spesifik, ya, agak beda sama rotating equipment atau dengan piping static equipment, ya. Ini agak spesifik, kita harus menyiapkan dulu, kadang-kadang ada perlu scaffolding, ya, kita harus menyiapkan tenaga-tenaga welding yang spesifik itu misalkan, atau kita harus menyiapkan mesin X-ray, atau kita harus tahu di mana caranya kita harus menyiapkan X-ray, atau kalau misalkan dia tekukan di sini kita harus menyiapkan dulu bendingnya. Kadang-kadang bending itu kalau kita nggak punya alatnya, kita harus kirim dulu ke workshopnya mungkin ada di Surabaya kah, atau workshopnya ada di Pulau Gadung sana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bending tersebut, nah, dan seterusnya. Ini adalah berbagai skenario-skenario yang sekaligus kita dapatkan apabila kita menelaah atau melakukan kajian terhadap damage mechanism yang ada di dalam boiler kita. Jadi ini semacam bonus sebenarnya, Pak. Ini nanti kalau Bapak masukkan ke dalam CMMS, Bapak langsung memiliki sekian banyak job plan untuk boiler kita, sehingga kalau terjadi kerusakan pada titik-titik tertentu yang pernah kita analisa di sini, Bapak tinggal dan Bapak sudah tidak perlu lagi membuat langkah-langkah kerja, sudah disiapkan semua di sini sampai kebutuhan manusia dan kebutuhan resource-nya. Oke. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan inspection priority index, risk-based inspection priority index. Jadi harapannya nanti untuk kita sepakati nanti biasanya yang disebut dengan kategori A atau yang paling kritis, highest impact, itu apabila membutuhkan perbaikan misalkan lebih dari 2 kali 24 jam gitu misalkan, atau 2 kali 48 jam. Ya. Itu kita kategorikan A gitu misalkan. Namun dari 24 jam sampai 48 jam itu kita kategorikan B, kurang dari 24 jam itu kita kategorikan C, misalnya seperti itu. Nah, karena kita sudah punya berbagai skenario kerusakan dan perbaikan ini tadi, maka bisa dengan mudah kita melakukan ranking terhadap repair duration-nya, sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita berikan prioritas A, mana yang B, mana C, dan seterusnya. Ini juga kita bisa perpanjang, ya. Kalau misalkan impact-nya kita bisa hitung loss generation-nya berapa lama, biaya operation maintenance, biaya perbaikannya berapa, sehingga total dampaknya berapa, gitu ya. Ini juga kita masukkan ke dalam kategori, sehingga untuk perbaikan atau kerusakan yang membutuhkan atau menyebabkan kita kehilangan uang sekian, ya, itu masuk kategori A, kategori B, dan kategori C, dan seterusnya. Ini juga bagian dari risk based inspection, sehingga makin tinggi dampaknya, ya, makin tinggi dampak kerusakan tersebut, ya, maka itu akan prioritas buat kita, sehingga jangan sampai itu terjadi, kira-kira seperti itu, Bapak. Oke. Kemudian setelah kita inspection priority index-nya, berikutnya adalah kita buat baseline. Nah, ini biasanya, Pak, sama dengan vibrasi, dengan oil analysis dan segala macam. Pada saat pertama kali kita melakukan program predictive maintenance, biasanya kita ambil dulu data yang pertama gitu kan, Pak, ya. Itu menjadi baseline kita. Di sini pun juga sama. Setelah kita petakan semua, kita kategorikan mana yang prioritasnya A, ya. Pertama kali kita berikan target untuk dilakukan itu, gitu. Tentu saja inspeksinya menggunakan non-destructive test, ya, biasanya, ya, paling banyak yang mengukur ketebalan yang paling ini, dan biasanya juga kalau misalkan dia terkait dengan abrasi dan segala macamnya bisa kita visual check seperti itu, ya. Tapi pada intinya kita ingin tahu pada titik-titik yang kita sudah identifikasi tadi, damage mekanismenya aktif apa tidak, gitu. Oke. Jadi di situ ada kategori A aktif yang paling tinggi, B aktif, C aktif, ya, atau D aktif, gitu ya. Kalau kita fokus yang ABC saja, A aktif, gitu. Kalau untuk A aktif ini berarti setiap saat ada opportunity
kita harus mengirimkan orang masuk ke dalam boiler untuk melakukan NDT di sana. Kalau B aktif tidak perlu setiap saat, tapi cukup 18 bulan sekali. Ya. Kalau C aktif mungkin 3 tahun sekali baru kita lakukan dan seterusnya. Kalau D aktif kalau ditemukan gitu misalkan ya, ini agak kurang ke bawah sedikit. Nah itu yang akan menjadi modal kita untuk mengelola boiler kita tadi. Jadi kita tahu dari satu bangunan boiler kita yang besar itu ya, di lokasi mana saja yang dimana di situ IPI-nya A dan statusnya aktif. Ya. Ini akan memberikan head start sebenarnya buat planning maintenance kita gitu. Jadi begitu kita tahu kondisinya seperti ini dan kalau kita sempat mengambil data, kita bisa buatkan trendingnya dan kita tahu trendingnya memburuk gitu ya, kita bisa ngambil keputusan oke, next time ada opportunity kita hilangkan sekalian, kita potong section yang mengancam itu tadi, atau kalau misalkan sudah keburu jebol duluan ya kita sudah siap. Jadi untuk yang aktif aktif ini selain maintenance inspection plan-nya frekuensinya lebih singkat, kita juga sudah memiliki rencana mitigasinya seperti itu. Sedangkan yang insipien maupun yang pasif dan segala macamnya ya tidak perlu kita ini kan. Tapi at least kita sekarang punya mitigation plan buat boiler kita gitu kan Pak. Ujuk-ujuk kita langsung terbuka mata kita. Misalkan anytime terjadi kebocoran, manajernya telepon kita sebagai reliability engineer, boilernya bocor tuh, tahu nggak kenapa? Kita langsung bisa jawab, ya Pak, ini possibility-nya yang aktif di titik ini sama titik ini. Nah, okay. Jadi itu akan memberikan assurance kepada manajemen bahwa oh ya ini bisa dengan segera diaktif seperti itu. Okay. Nah, jadi itulah bentuk execution plan-nya. Seperti apa? Kalau offload strategi itu memang Pak, kita akan membutuhkan resource ya. Maka ini membutuhkan dukungan manajemen yang pasti ya. Khususnya untuk offload monitoring, karena ini opportunistic, begitu ada kesempatan kita lakukan NDT analisis, khususnya untuk lokasi-lokasi yang kita tahu priority-nya A, dan damage mekanismenya aktif di situ, A aktif. Begitu ada opportunity untuk boilernya di shutdown, apakah itu memang rutin boiler inspection, apakah mungkin karena equipment lainnya mengalami gangguan gitu ya, dan kita lihat ada jendela di situ yang memungkinkan kita untuk mengirimkan orang melakukan inspeksi, sampai termasuk bikin scaffolding segala macam ya, maka itu kita lakukan, dan itu pasti akan membutuhkan support resources, karena seringkali alat-alat NDT ini kita tidak miliki sendiri, kita harus datangkan dari luar, apakah itu pihak ketiga eksternal atau pihak ketiga internal gitu ya, misalkan, karena kalau misalkan seperti PLN memiliki lembaga di inspeksi di Duren 3 gitu misalkan, atau IP punya Kokindo, PJB punya PJB Service dan seterusnya. Si reliability engineer atau system owner untuk boiler ini harus memiliki close relation dengan para penyedia jasa non-destructive ini, karena setiap saat jasa mereka bisa kita butuhkan untuk mengkonfirmasi ya, apakah prediksi kita untuk lokasi kita statusnya A dan dia aktif itu sesuai atau tidak. Itu yang offload monitoring. Kemudian onload monitoring, ini yang sekarang lebih menarik ya, karena kita ini mencari possibility untuk bisa mengkolek data secara gratis melalui boiler DCS dan data historian gitu ya, dan diproses melalui algoritma based on decision making tools. Nah, kalau Bapak sudah sering mendengar mengenai Industri 4.0 gitu misalkan ya, Internet of Things dan segala macamnya. Nah, ini yang dimaksud. Ada dua metodologi di situ yang bisa diaplikasikan untuk reliability management ini. Yang pertama menggunakan konsep machine learning. Yang kedua menggunakan konsep CAM, Component Analytical Methodology. Nanti kita lihat
kira-kira seperti apa. Mesin itu adalah kita mengumpulkan sekian banyak, kan DCS itu narik beberapa detik ya, tarik semua bagian dari big data memang ya, dan data tersebut cenderung scattered, tersebar. Kalau kita lihat, kita tarik garis atau kita buatkan kajian statistik atau persamaan, mungkin bentuk kurvanya akan bermacam seperti itu karena datanya memang tersebar dan agak susah. Oh. Oke, saya kembali lagi. Oke Pak, udah kedengeran Pak. Ya, jadi sip. Ini mengaplikasikan konsep artificial intelligence sehingga kita harus melatih model yang kita buat tadi untuk bisa mengidentifikasi mana data yang normal, mana yang anomali seperti itu. Jadi ada salah satu konsep yang sudah diimplementasikan. Kemarin saya lihat ini barusan dipergunakan juga oleh Pertamina. Jadi apabila kita punya band alarm tradisional, misalkan di sini oil temperature gitu ya, bandnya dari 100 Fahrenheit sampai 200 Fahrenheit dan data tersebut tersebar di titik-titik ini ya. Si machine learning ini akan mencoba mengenveloping atau membuat cluster-cluster kira-kira di titik-titik di sebaran mana saja yang dianggap normal. Nah, itu makanya dia membutuhkan waktu untuk jadi dia akan model yang sudah kita tetapkan di luar ya, sehingga kita dapatkan apabila nanti terjadi penyimpangan gitu ya, ini misalkan metal temperature gitu misalkan ya, metal temperature-nya kan kadang-kadang kita harus mengoperasikan boiler pengatur beban gitu ya, Pak tolong dinaikkan sedikit karena ada unit yang label gitu misalkan ya, nggak selama-lama cuma 3-4 jam saja gitu. Padahal kita sudah mendekati batasan gitu. Oke Pak, kita bisa naikkan cuma segini saja. Nah, gitu. Itu harus sudah bekerja di luar dari kebiasaan yang hijau ini yang menjadi dalam bentuk normal. Kemudian dia bekerja sedikit di luar kebiasaan. Apakah ini menimbulkan kerusakan? Kalau kita lihat batasan alarmnya belum terlampaui. Iya, kita lihat misalkan long term overheating failure. Ya. Sebuah kenaikan yang membatas alarm atas dan terjadi selama total sekian jam dalam waktu 1 bulan itu mungkin akan menyebabkan long term overheating atau menyebabkan creep atau menyebabkan bermacam-macam failure yang mungkin terjadi akibat hal tersebut, sehingga kita bisa meminta
kita bisa memberikan program algoritma ke dalam sistem ini, ke dalam machine learning ini untuk memberikan pada kita berapa kali dalam waktu 1 bulan penyimpangan ini terjadi. Ya. Nah, ini bisa memberikan indikasi kepada kita, oh ada salah satu failure mode yang sudah tertrigger. Nah apa tindak begitu ada opportunity, misalkan harusnya nanti belum ada schedule untuk melakukan inspeksi, tapi begitu ada opportunity kita sudah menyiapkan, karena ini ada data ini, maka saya harus menjadwalkan next opportunity, saya harus melakukan inspeksi terhadap titik 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan bila ini terjadi atau ini muncul. Jadi ini adalah sebuah early warning system, ya. Kita menggunakan plan historian, kita mengetap data, langsung narik data dari plan historian, dan kemudian kita compare predicted value dengan actual value. Jadi yang biru ini predicted value, dan yang merah ini actual value. Jadi seharusnya sesuai model yang sudah di-develop, angka yang muncul harusnya sekian derajat gitu ya, tapi kenyataannya meleset sekian derajat. Nah, itu dikaitkan dengan maintenance plan tadi, kira-kira apa yang terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan on-load plan itu tadi. Apapun bisa kita masukkan datanya. Kalau misalkan itu boiler, misalkan tadi ada data mengenai sensor O2, berapa lama, berapa banyak perbedaannya, delta apa. Saya tadi memberikan contoh bed temperature gitu misalkan ya, pada ketinggian temperatur berapa normalnya, anomalinya berapa ya. Atau kalau kan kita memiliki cara untuk link terhadap cool size yang masuk CFB kita ya, itu juga bisa kita masukkan juga datanya dan segala macam. Jadi berbagai macam data yang ada di dalam plan historian kita, intinya kita bisa tarik, kita bisa manfaatkan, ya, dan itu kita masukkan ke dalam model, dan ini memang membutuhkan dalam tanda kutip pelatihan, Pak. Ada trainingnya, karena dia artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, sama seperti anak kecil, kita harus sekolahkan dia dulu gitu ya. Jadi biasanya kita membutuhkan span data sampai ada 1 tahun, 3 bulan atau 2 minggu. Kalau misalkan frekuensinya satu jam, ngambil data frekuensinya 1 jam, maka kita butuh data 1 tahun ke belakang gitu ya. Atau kalau pengambilan data menit sekali ya, kita cukup membutuhkan data 3 bulan ke belakang. Kalau frekuensi pengambilan tiap menit cukup kita sekolahkan dia selama 2 minggu. Dan kita tidak perlu kecepatan yang tinggi atau high speed data, kan kita bicara proses yang berlangsung terus-menerus ya, dan aliran data ini sebenarnya sudah cukup cepat. Once model ini sudah terbentuk, sudah established, cukup amunisi buat kan ini. Oke. Itu salah satu konsep yang pertama dan menggunakan machine learning. Yang kedua aplikasi adalah CAM. Ini lebih sederhana ya. Instead of kita menggunakan artificial intelligence, di sini kita menggunakan programming sederhana, menggunakan algoritma. Jadi kita identifikasi semua failure mode tadi, kita tarik kira-kira kemungkinan untuk mengangkat perubahan kondisinya secara online gitu saja yang kita tarik, dan kemudian kita berikan logik di sana. Apabila terjadi kenaikan sekian derajat, ya, apabila terjadi kenaikan sekian derajat selama berapa menit atau berapa jam, ya, terus di total dan berapa kali, maka kemungkinan failure yang
tertrigger adalah dan seterusnya. Jadi kita mengkombinasikan computational power dari ya sebuah model engineering yang kita develop sendiri ya. Bedanya itu tadi ya. Kalau yang machine learning tadi kita tinggal tarik datanya, dia belajar sendiri. Kalau ini tidak, kita developkan modelnya dan kita buatkan logiknya atau algoritmanya. Itu saja bedanya. Jadi selama kita memiliki kemampuan untuk menarik data dari plan historian, PI gitu, atau kita mungkin lengkapi juga dengan data CBM, lengkapi juga dengan data-data offload plan-nya tadi ya, ini bisa kita bentuk sebagai sebuah CAS yang membantu kita urusan. Jadi data historian, electronic operator round ya, kemudian historical CMMS, ya, kemudian dari DCS, PLC, dan segala macamnya, kemudian data CBM Equipment Condition Assessment, untuk kasus kita ini lebih spesifik non-test ya. Hingga apa? Semua ini masukkan ke dalam CAM, dan dia akan mengeluarkan equipment report dan alert notification, ya, apabila terjadi anomali yang di luar dari algoritma kita tetapkan, dia akan memberikan respon otomatis, mengirimkan email Pak. Jadi ibaratnya kita mendapatkan surat izin. Dan ini memang sudah umum gitu ya, kalau kita sekarang mendevelop beberapa sistem yang pasang di lapangan. Apabila terjadi anomali, mesin tersebut mengirimkan email ke kita. Jadi kita lihat, ini email dari mesin. Seperti itu. Oke. Jadi itu dua possibility yang bisa dilakukan untuk kita melakukan ya. Jadi saya lagi ke ya ini tadi ya. Cara kita melakukan offload strategi sudah jelas, kita menggunakan dan kita melakukannya pada memungkinkan ada opportunity ya. Dan kita melakukan strategi menggunakan either machine learning salah satu ya, tinggal kita pilih nanti level apa, atau kita menggunakan CAM. Oke, sudah saya berikan contohnya tadi. Nah, apabila itu bisa kita lakukan, maka harapannya adalah kita ini akan memungkinkan kita membuat pertahanan secara aktif terhadap kegagalan dari CFB boiler kita, khususnya di bagian pressure part-nya. Ya. Karena kerusakan di pressure part ini akan sangat mempengaruhi EAF kita dan akan biaya kita akan naik, biasanya seperti itu. Dan ini kita lakukan melalui proactive operation, predictive engineering, dan data management. Ya, jadi kuncinya di situ. Kita tarik semua data operasi, kita kumpulkan sebanyak mungkin data-data yang terkait dengan prediktif tadi ya, non-destruktivitas tadi. Kalau secara efektif, keluar putusan, ini harus kita apakan. Jadi sebagai penutup, harapannya adalah kalau kita menerapkan boiler reliability management khususnya untuk circulating fluid bed boiler ya, kita bisa memaksimalkan keandalannya dan mengoptimalkan biayanya ya. Kita bisa menyederhanakan akses seluruh technical data karena kita sudah petakan boiler ini dari atas sampai bawah, kita sudah buatkan skenario kerusakan, kita sudah buatkan job plan-nya untuk masing-masing poin, sehingga itu semua masuk ke dalam CMMS, apabila dibutuhkan setiap saat bisa kita tarik ya. Ini menyederhanakan banget proses planning khususnya proses planner, tidak harus lagi mereka-reka nanya lagi kepada si engineer boilernya, Pak ini kalau rusak di sini ya, biasanya kan setelah kalau boilernya rusak tunggu dingin dulu gitu ya, terus dilihat ini bagian netesnya di sebelah situ ya, berarti saya membutuhkan folding, saya membutuhkan dan seterusnya baru dibuat gitu ya. Kalau ini tidak, perlu dikonfirm ya, di lokasi ini langsung WO tersebut bisa kita munculkan, kita tarik dari situ, langsung kita siapkan eksekusi resource-nya. Dan tentu saja harapannya adalah
kita bisa mengukur keberhasilan program kita dengan lebih efektif. Baik, itu mungkin menjadi sudah 1 jam saya berbicara. Ini menjadi penutup slide saya yang terakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ari. Silakan Bapak Ari. Ya, terima kasih Pak Hendro atas pemaparannya cukup panjang dan menarik. Dan kebetulan kita ada beberapa pertanyaan nih Pak. Saya langsung sampaikan ya. Pertama dari Muhammad Faisal. Beda RBI dengan RPN di FMEA apa ya Pak? Beda RBI dan RPN di FMEA apa ya Pak? Itu dulu Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kedengar selesai Pak? Saya langsung dulu. Ya. Langsung aja ya, halo? Ya silakan Pak. Oke, baik. Pertanyaannya tadi, mohon saya dikoreksi kalau salah. Bedanya MEA dengan RBI Pak ya? Perbedaan RBI dengan RPN. RPN. RPN, Risk Priority Number. Risk Priority Number. Risk Priority Number itu kita untuk melakukan task. Ya. Ini konsepnya sama dengan yang saya sebutkan tadi, pemeringkatan IPI, inspection priority dengan aktif damage mechanism itu tadi. Jadi mirip di situ ininya. Nah, cuman yang membedakan kalau kita combine RBI, Reliability Based Inspection, nah biasanya konsep RBI memang hanya diimplementasikan pada equipment statik gitu. Sedangkan RCM atau basisnya kalau kita melakukan RCM di situ ada FMEA dan task execution-nya, ada criticality, ada FMEA dan seterusnya. Itu banyak dipakai atau diaplikasikan untuk rotating equipment biasanya. Jadi perbedaannya di aplikasinya. Nah, di sini boiler reliability management atau BRM ini lebih karena secara nature boiler itu lebih banyak statiknya daripada rotatingnya. Rotatingnya ada di luar semua, pompa-pompanya, fan-fannya, segala macam ada di luar. Tapi di dalam lingkup boilernya itu sendiri, itu semuanya statik. Makanya konsepnya yang dipergunakan itu lebih ke arah RBI. Bedanya jumlah failure mode-nya atau jumlah damage mechanism-nya. Karena untuk RBI boiler ini damage mechanism-nya luar biasa banyak. Possibility-nya banyak, lokasinya pun juga ribet gitu ya, ada di dalam, kita nggak bisa menjangkau dengan mudah. Jadi kira-kira bedanya itu Pak ya aplikasinya. Tapi secara definisi atau secara konsep mirip sebenarnya. Baik, mudah membantu. Gimana Pak Ari? Oke, dulu Pak. Lalu ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaan agak panjang Pak ya. Saya coba baca pelan-pelan. Dari Pak Ahmad Afan. Selamat siang. PLTU kami mengalami masalah temperatur bed material tinggi atau mendekati 1000 Celcius di sisi furnace. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di boiler CFB temperatur furnace beroperasi dengan temperatur yang lebih rendah jika dibandingkan dengan boiler PC, dan secara manual book secara manual book kami, batasan temperatur bed tidak diizinkan mencapai 1000 derajat Celcius. Padahal secara pasir silika yang digunakan sama seperti biasanya, size-nya sekitar 2-3 mm. Akan tetapi kondisi batu bara yang dipakai lebih halus dari biasanya. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara ukuran pasir silika, ukuran batu bara
yang direkomendasi manual book itu sekitar 10-15 mm, jadi lebih kecil ya Pak. Ukuran batu bara terlalu besar atau terlalu halus, dan udara bahan bakar PA dan SA terhadap temperatur bed di furnace. Oke, ada kemungkinan mungkin afdolnya memang baiknya kita sama-sama lihat situasi di lapangannya seperti apa. Tapi mungkin yang bisa saya share terkait dengan pengalaman kita di tempat lain. Untuk CFB, temperatur bed yang terlalu tinggi itu biasanya banyak terjadi karena batu baranya tidak. Jadi di sini mendorong batu bara tersebut, apakah ada yang tersumbatkah itunya, nozzle-nya kah, atau ukuran batu baranya ada yang terlalu besar ya, atau proses jatuhnya batu bara tersebut tidak merata, karena saya menemukan ada desain-desain boiler yang awal-awal ya, itu kalau boilernya batu baranya makin banyak, itu jatuh ke bawah, akhirnya dia terbakar kayak kayak tukang sate aja gitu, sehingga temperatur bednya tinggi sekali. Terkait juga dengan bagaimana kita melakukan atau nozzle-nya, karena desain boiler yang makin ke sini jumlah nozzle-nya biasanya makin ya, sehingga kemungkinan terjadinya ketidakseimbang dalam mengangkat fluidized bed tadi itu menjadi makin kecil. Jadi macam-macam possibility. Jadi itu ada yang tersumbat, ya bisa jadi ukuran batu baranya dari awal terlalu besar, sehingga ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil gitu ya. Tapi kalau begitu yang ini dia jarang terbakar di bawah. Itu mengakibatkan nozzle-nya jadi meleleh, ya, sehingga dia tersumbat. Akhirnya ujung-ujungnya aliran udaranya jadi nggak imbang kan Pak ya. Begitu ada yang tersumbat 1, 2, 3, sisanya yang lain 100 biji yang lain itu pressure-nya akan makin tinggi, makin nggak karu-karuan jika fluida kita gitu tadi. Jadi possibility-nya memang macam-macam. Tapi biasanya terkait dengan hal-hal itu tadi. Jadi makanya saya yang di awal tadi saya tunjukkan beberapa nozzle-nozzle yang rusak, meleleh, tersumbat dan segala macamnya. Terus saya tunjukkan juga faktor yang mungkin menyebabkan itu, misalkan diameter kita tidak mengontrol diameter batu bara yang masuk ya. Biasanya itu ujung-ujungnya kalau Bapak perhatikan crusher kita itu, apalagi ini untuk yang bikinan Cina ya, itu hammernya itu materialnya saya kadang-kadang kalau sudah dipakai berapa lama sudah either cepat aus ya, dia kalah, batu baranya itu terlalu keras. Jadi meskipun overall batu bara kita itu misalkan terlalu cukup lunak ya, tapi masih ada 1 atau 2 yang saking kerasnya dia si crushernya ini kalah, sehingga dia masuk bawah. Terus belum lagi di bawah perhatikan juga screen-nya itu kadang-kadang sering sobek gitu Pak, dan itu nggak diperbaiki. Padahal itu salah satu pertahanan untuk menangkap batu bara ukuran besar gitu ya. Jadi Bapak bisa cek dari crusher-nya ya. Terus kalau ada kemungkinan nanti pada saat inspection atau boiler ikan cek kondisi nozzle-nya ya. Terus salah satu lagi yang perlu Bapak perhatikan adalah aliran O2-nya. Ya, aliran O2-nya seperti apa. Jadi itu mungkin salah satu, tapi idealnya memang mungkin kalau pas saya main ke tempat Bapak, mungkin kita bisa diskusi lebih panjang. Oke, Pak Ari. Oke, jadi open to discuss ya Pak, karena memang harus kita melihat kondisinya secara langsung untuk menentukan apa yang terjadi gitu ya. Lalu ada lagi pertanyaan Pak, dari pengalaman Pak Hendro dan tim untuk permasalahan abrasif yang terjadi pada boiler CFB yang menyebabkan kebocoran tub dan kerusakan refraktori itu disebabkan oleh kualitas material atau dari pola pengoperasian, Pak? Oke, dua-duanya. Jadi
pola pengoperasian yang menyebabkan mati kan sekarang banyak yang ini ya bikinan Cina. Kita tidak punya jaminan 100% materialnya baik atau tidak gitu ya. Kadang-kadang ya mohon maaf tapi kenyataannya apa yang tertulis di dalam spesifikasi material belum tentu apa yang kita temukan pasang di dalam boiler kita, itu satu. Ditambah dengan harus kita ingat-ingat juga Pak, secara kolektif, secara organisasi, PLN ini lebih berpengalaman di konvensional boiler memang. Kita punya itu mulai dari tahun 2000 berapa ya? Unit CFB yang pertama Tarahan itu 2000 awal-awal 2000 ya saya lukisnya ya. Awal-awal 2000 lah. Terus Tarahan dan itu notabene bikinan ABB. Failure-nya pun juga banyak gitu. Jadi kalau kita bilang material kah, matematik pun bisa kalah kalau satu desain, kedua operating, cara kita mengoperasikan, filosofi operasi kita tidak cocok gitu. Jadi jawabannya dua Pak ya, dua-duanya benar gitu. Tapi kalau terkait dengan Bapak operasikan, yang mana yang berpengaruh, nah itu kita mesti lihat case by case memang Pak ujung-ujungnya. Karena saya dari berbagai macam CFB yang pernah saya ikuti, ya itu desain Cina sendiri itu banyak improvement Pak, mulai dari yang CFB generasi pertama, generasi kedua, sampai generasi ketiga itu ada semua. Dan ada telitinya baik, ada yang ya F-nya ya benar-benar pas-pasan gitu ya, ada ya. Tapi pada dasarnya seperti saya bilang tadi, karena memang secara institusi PLN ini lebih berpengalaman di konvensional, maka basic bukan knowledge ya, feeling itu nggak kita terapkan dari konvensional boiler ke CFB ini tadi. Ya Pak, mungkin kalau mendetail bagaimana solusinya, memang sekali lagi Pak mesti kembali ke kita melihat kasus per kasusnya Bapak-Bapak ya. Jadi saya mungkin tidak hanya bisa menjawab secara umum di sini. Iya, oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Berapa lama, ini pertanyaan agak singkat ya, mungkin pertanyaan jawabannya agak panjang. Berapa lama waktu pengerjaan dalam melakukan penganalisaan CFB Reliability Management ini Pak? Sorry, waktu apa? Agak putus tadi. Penganalisaan. Berapa lama kira-kira ya waktu yang dibutuhkan, mungkin maksudnya berapa lama estimasi kalau kita melakukan CFD boiler management ini gitu Pak? Ya, mungkin saya bisa jawab seperti ini. Pengalaman kita sebelumnya Pak, untuk boiler itu kita membutuhkan sekitar 3 bulan untuk mendevelop maintenance and inspection plan-nya. Jadi life cycle strateginya itu at least kita stay kita lakukan full di unitnya 1 bulan, terus kemudian 2 bulan kita olah datanya untuk kemudian ya dikembalikan untuk dieksekusi. Nah, next step-nya biasanya yang menentukan berapa lamanya. Jadi kalau opportunity untuk kita bisa inspeksi ke dalam boilernya itu kan pada saat boilernya itu mati gitu kan ya. Nah itu yang kita belum kapan kan boilernya sempat dimatikan. Tentu saja kalau mati-mati ya tentu saja lebih bagus buat produksi, tapi pasti nanti ada boiler inspection mungkin 2 tahun sekali biasanya ya, 2 tahun sekali boiler dimatikan inspeksi. Nah situlah opportunity kita untuk mengimplementasikan rencana inspection plan yang sudah disebut, yang sudah dibuat itu tadi. Dari situlah baru kita menentukan langkah berikutnya, yaitu frekuensi pengambilan data berikut lama sekali. Gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan berapa lama untuk developmentnya saja sekitar 3 bulan, ya. Sisanya ya tergantung dari berapa cepat kita bisa dalam boilernya, tergantung dari ya operasional boilernya itu tadi. Itu mungkin jawaban saya. Menarik Pak.
pertanyaannya udah itu dulu kayaknya belum sudah cukup ya. Dan kebetulan sudah asar, jadi sepertinya sudah kita bisa selesaikan saja webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hendro yang sudah memaparkan mengenai CFB Boiler Management, dan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami dari Tiara, ya nanti kalau buat materi akan kita share Pak buat para peserta. Untuk saat ini webinar Tiara untuk tahun ini sudah selesai. Nanti akan ada lagi di minggu kedua Januari, materinya apa yang nanti akan kita sampaikan juga. Dan karena di penghujung tahun, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama tahun 2020 ini, walaupun banyak ada pandemi, walaupun ada berbagai macam kondisi, tapi kita telah berhasil menjalankan track. Lalu kita juga berhasil menjalankan beberapa kali webinar dan dihadiri oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat tahun baru. Bentar lagi juga sudah mulai masuk liburan. Selamat Natal yang untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian merayakannya. Dan saya ucapkan kembali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.